Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Permata yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati ke Ketua Majelis Ilmu Masjid Rahmatullah, dan saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya yang telah berhadir di tengah-tengah majelis ini dari berbagai macam masjid di lingkungan Permata 3 ya. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, jam udah menunjukkan 5:10 ya. Kita langsung saja, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih mantap. Kuat kali ngomong bagusnya ya. Hari ini insyaallah kita akan belajar suara jelas. Hari ini kita insyaallah akan belajar tentang perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan bala. Apa yang pertama? Musibah. Kedua, ujian. Ketiga, cobaan. Yang keempat, pernah dengar 4 ini? Tahu bedanya? Enggak. Yuk kita belajar sebentar dalam majelis ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama ada yang namanya musibah. Musibah itu idealnya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang suka bikin dosa. Bu, ibu pernah nengok enggak? Ada orang yang punya banyak nikmat, uangnya banyak, kehidupannya nyaman, rumahnya besar, orangnya bahagia, suaminya cantik, istrinya ganteng. Salah ya, terbalik deh. Suaminya ganteng, istrinya cantik, hidupnya kayaknya senang aja. Tahu-tahu rupanya dia tidak sholat, dia tak puasa, dia nggak ke masjid, dia tak taat, tapi nikmat untuk dia banyak. Pernah dengar orang kayak gitu? Sementara kita capek tunggang tunggi sholat siang malam, gitu-gitu juga nasib baru. Inilah mukanya nih. Gitu-gitu ya nasib. Kok ada ya orang yang tak pernah sholat, tak puasa, tapi hidupnya enak aja. Sementara kita capek ibadah, hidup kita gitu-gitu aja. Nah, ibu-ibu, ini yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Ibu-ibu, jangan pernah iri dengan orang yang nikmat Allah diberikan kepadanya banyak, tapi orang itu maksiat, orang itu bikin dosa. Jangan iri dengan orang itu, karena dalam dalil memang dijelaskan, innallaha yahtamilu nikmat ilal ma'asi. Allah akan selalu rata-rata berikan nikmat bagi orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Dikasih nikmat oleh Allah, tapi dia tidak taat. Dikasih nikmat, tapi dia tidak taat. Dikasih terus nikmat, tapi dia tidak taat. Allah biarkan saja itu. Jadi seakan-akan hidupnya nggak ada masalah. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, anak sakit mendadak, stroke mendadak. Nah, itu adalah namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj itu adalah orang yang diberikan Allah nikmat yang banyak,
tetapi dia bermaksiat, dia bikin dosa, dia tak taat, dia sedang istidraj. Dan ending atau cerita akhir dari istidraj ini, lama-lama nanti akan datang musibah, ujung-ujungnya PHK mendadak dan seterusnya. Jadi jangan pernah iri ngelihat orang yang banyak sekali nikmat tapi dia nggak ibadah, dia nggak sholat, tinggal tunggu waktu musibah datang. Jadi musibah diperuntukkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Pernah kita nengok ada orang makan warisan, kakak adiknya tak dia kasih, dia aja makan warisan sendiri. Wah, senang hidupnya, padahal dia makan hak orang, senang hidupnya, terus senang. Rupanya anaknya 7-7-nya tidak ada yang kerja satupun. Nah, itu musibah. Pernah kita tengok orang yang berhutang riba banyak, hutang lagi, tahu-tahu bangkrut mendadak, itu istidraj. Artinya apa? Semakin dia banyak nikmat, semakin dia tak taat, maka semakin dekat dia dengan musibah. Paham saudara ini? Jangan sampai kita iri dengan orang yang kayak gitu. Kadang-kadang saya sering dengar dari teman saya, Nel, iya, itu orang tuh enak, dia hidupnya enak, tapi nggak ada masalah, tapi dia nggak sholat. Hati-hati, itu cuma nunggu waktu aja sampai Allah cabut nanti nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah, itulah istidraj. Caranya gimana biar nggak istidraj? Caranya gampang. Semakin tinggi nikmat, semakin banyakkan ibadah. Semakin tinggi nikmat, semakin banyakkan ibadah. Karena kalau nikmat tinggi, ibadahnya turun, ini istidraj. Contoh, suami naik gaji tambah sedekah subuh, anak lulus PNS tambah sholat duhanya. Suami yang tadinya maksiat kemudian lama-lama taubat tambah sholat tahajudnya. Harus mengimbangi segala nikmat dengan ibadah. Karena kalau nikmat banyak, ibadahnya drop, itu istidraj. Lama-lama ujung-ujungnya musibah. Paham nih? Makanya ibu, semakin banyak nikmat semakin taat ibadah. Jangan nikmat banyak kita makin bikin dosa, ngomongin orang, nggak sholat, nggak puasa, na'udzubillah. Jangan kita kira dosa itu tidak berefek. Dosa itu akan kita rasakan di akhirat dan di dunia. Dosa itu banyak efeknya. Kita bisa rasakan dosa di dunia. Apa ciri-ciri dosa di dunia orang yang berdosa? Satu, orang yang berdosa dia susah menghafal, susah belajar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lain kata Pak Ustadz, lain yang ditangkapnya. Datang ke masjid, anggu-anggu aja. Tak paham dia isi pengajian. Nah, ini ciri orang yang punya maksiat. Yang kedua, orang yang punya dosa, itu doanya susah diijabah. Tak sampai doanya kepada Allah. Susah doanya dikabulkan, karena dia bermaksiat. Yang ketiga, orang yang senantiasa bermaksiat, urusannya susah. Ngurus surat susah, ngurus KTP susah, masukkan anak sekolah susah. Susah aja semua. Orang lain lancar aja, giliran awak susah aja. Nah, itu bisa jadi karena dosa. Susah menghafal, susah urusan, susah rezeki, dan yang keempat, gelisah hati. Jadi kalau ada di antara kita gelisah, kenapa kau risau? Nggak ada dah. Risau aja ndak tahu aku, sama aja tahu ya, tak jelas apa yang kau pikirkan. Risau terus. Hati-hati, jangan-jangan karena dosa. Mungkin kita sholat, mungkin kita puasa, mungkin kita zakat, tapi kadang-kadang masih melawan suami, kadang-kadang masih ngomongin orang, itu dosa. Maka tinggalkan dosa supaya tidak menceringi-ceringi tarima. Paham? Kok gitu kali nengoknya? Jadi dosa itu bukan kita rasakan di akhirat aja. Dosa itu di dunia kita rasakan. Ceramah ustadz nggak paham, suruh ngafal payah kali, masuk telinga keluar lagi. Iya kan? Kemudian rezeki susah, urusan susah. Ini anak mau masuk kerja kok susah. Ya, mau ngurus surat-surat kok susah, ngurus KTP kok susah. Susah semua urusan kita. Ya, hati gelisah, risau. Nah, itu bisa jadi karena dosa. Maka na'udzubillah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan sampai kita istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat, kita tak sholat.
Allah kasih nikmat kita tak puasa, Allah kasih nikmat kita gosip, Allah kasih nikmat kita sombong, Allah kasih nikmat kita tak taat. Nah, orang yang istidraj itu Allah biarkan, jadi hidupnya aman aja, tenang aja, sampai nanti Allah akan kasih musibah. Na'udzubillah. Ingat, balasan Allah itu pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita baik, baik untuk diri kita. Kalau kita jahat, jahat untuk diri kita. Na'udzubillah. Maka pesan saya di poin pertama kajian ini, semakin banyak nikmat, semakin tinggikanlah ibadah. Jangan iri dengan orang-orang yang enak hidupnya tapi dia enggak sholat. Itu orang tinggal nunggu waktu aja untuk dapat musibah. Oke? Itu musibah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua ada namanya ujian. Ujian ini beda dia. Kalau musibah diberikan kepada orang yang istidraj. Kalau ujian diberikan kepada orang yang taat. Contoh ujian. Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, rajin sholat sunnah. Saya doakan anak saya supaya jadi anak soleh. Saya masukkan dia pesantren, tapi kok yo nakal juga ya. Nah, itu berarti ujian. Paham? Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, tapi suami saya kok masih aja maksiat, masih aja jahat, tidak menafkahi saya. Padahal saya udah taat. Itu ujian. Ujian itu diberikan untuk orang-orang yang taat. Ustazah, kata ustazah, kalau kita sedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Saya sedekah dalam masjid 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya ustazah. Kok saya makin sedekah yuk, makin banyak ujian. Kok saya makin hijrah, loh kok makin susah. Loh kok saya makin taat, tapi hidup saya gitu-gitu aja. Itu ujian. Beda dengan musibah. Kalau ujian, itu Allah berikan kepada orang yang taat. Apa tujuan Allah berikan ujian? Allah ingin melihat kesetiaan kita. Kira-kira nih, kamu nih, kata Allah pura-puranya begitu, sholat, puasa, rajin ibadah, coba ku kasih sedikit ujian, ku hilangkan motormu, ku coba bakar rumahmu, aku coba PHK-kan suamimu, kira-kira engkau masih taat gak? Itu maksudnya. Allah ingin melihat kesetiaan kita, namanya uji. Ibu, jangankan Allah kepada hamba, suami ibu aja sering nguji ibu. Dulu ibu sama suami ibu suka nguji-nguji kan, sayang ndak dia sama aku ya, kok anggonya kuat kali, sayang ya ndak dia sama aku ya, oh dia maunya begini, kalau aku nggak datang aku ndak penuhin, kira-kira dia masih setia nggak ya? Nah, suami kepada istri, wah dia dinafkahin, sekali PHK suaminya, kira-kira ibu setia nggak ya? Uji. Manusia itu selalu menguji kesetiaan manusia lainnya. Sama dengan Allah. Saya sholat, engkau puasa, bangun tengah malam. Kira-kira kalau kuutus orang untuk menipumu, kamu tetap sholat gak? Tapi kalau sebaliknya, ya Allah, saya sholat tapi kok hidup saya gitu-gitu aja, percumanya, nggak usah sholat lagi, ya berarti gagal ujian. Kan gitu kan? Nah, ya, cuman bedanya ujian itu biasanya dalam kemampuan kita. Contoh nih, saya dosen. Saya ngasih ujian ke mahasiswa, tentu yang udah saya ajarkan, betul? Tak mungkin saya kasih ujian di luar kemampuan mahasiswa saya. Karena saya tidak mungkin zalim sama mahasiswa saya. Gitu juga Allah. Allah tidak mungkin zalim sama kita. Maka setiap Allah kasih ujian, Allah udah takar sesuai dengan tingkat keimanan kita. Bu, ibu punya anak kuliah misalnya, anak atau saya lah punya mahasiswa rajin, semester 1 datang sampai semester 2. Rajin, duduk paling depan, aktif, baik, taat. Wah, kerja kelompoknya mantap, tulisannya oke, makalahnya bagus. Ujian tengah semester dia kerjakan, mantap nih mah. Tahu-tahu rupanya waktu ujian akhir semester dia sakit mah, dia nggak datang UAS.
Ujian akhir semester. Saya jawab, kira-kira mahasiswa yang pinter tadi bisa lulus nggak? Nggak datang dia ujian, padahal satu semester dia rajin. Sekali dia ujian nggak datang cuman 1 jam, kira-kira lulus nggak? Nggak kan dia lulus, kecuali dia ujian susulan. Jadi kalau mau naik kelas harus ujian. Kalau nggak selesai ujian nggak lulus. Maka itulah hidup kita, Bu. Allah akan memberikan kita ujian sesuai dengan takaran kemampuan kita. Makanya cara ujian tuh gampang, Bu. Jalan keluar dari ujian tuh kayak gini. Ya Allah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah sholat malam, saya udah tahajud, saya sudah zakat. Tapi kok ada aja ya orang yang nipu saya. Tapi kok suami saya jahat ya? Kok anak saya durhaka ya? Caranya apa? Caranya tetap gas aja. Tetap tingkatkan ibadah kita. Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah cuma mau ngecek kita. Apakah ketika kita itu diuji, kita masih tetap taat atau tidak? Saya kalau diuji, saya cakap dalam hati. Saya cakap, ya Allah, Engkau mau nguji saya, oke. Saya buktikan, saya tetap akan ibadah apapun kondisi nasib saya. Karena itulah bentuk ujian. Allah tuh cuma pengen tengok sikit aja. Kira-kira kita mau keluar nggak? Kita masih mau tetap taat nggak? Tapi kalau ada orang yang suka ngomong gini, Ustazah, makin saya sholat, kok makin hidup saya susah ya? Itu sama dengan ibu ngomong sama suami ibu, bang, makin dekat sama abang, makin susah hidupku. Nah, kira-kira gimana kata suaminya? Kan kayak gitu kira-kira kan? Ibu dekat nih, Ustazah, saya itu hijrah. Kok saya makin hijrah, makin banyak ujian ya? Cobalah ibu ngomong sama teman ibu baru dekat. Besti, dekat sama engkau, kok makin pening palaku ya? Makin menderita hidupku. Apa rasanya dia digitukan? Begitulah Allah. Masa kita makin dekat sama Allah, kita masih merasa susah hidup? Tenang aja, Bu. Ada sabar dalam ujian. Allah itu pengen tengok, mampu nggak kita keluar dari ujian itu dengan cara untuk tetap taat. Jadi cara keluar dari ujian gimana? Tetap taat apapun kondisi nasib kita. Udah, nggak ada lagi cara lain. Oke? Paham nih? Nah, kalau musibah untuk orang-orang maksiat, ujian untuk orang-orang taat. Saya punya jemaah. Saya sering cerita, jemaah saya itu dia pengen naik umroh. Dia jualan di pasar. Jadi hasil jualannya tuh untungnya tuh dia tabung. Cara nabungnya, dia ambil galon, dia taruh di belakang kulkas. Di belakang kulkas itu ada pintu. Jadi galon itu disembunyikannya di belakang pintu. Jadi setiap pulang dari pasar, dia hasil jualan cabai, jualan bawang, dia tabung 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, setiap 10.000 tiap hari. Dan dia yakin tidak ada yang tahu isi galon itu kecuali dia dan Allah. Tak ada rasanya orang bakal nyuri. Suaminya nggak tahu, anaknya nggak bakal tahu. Pokoknya dia yakin, cuman dia tuh yang bisa mengumpulkan uang umrah dan dia yakin nggak akan ada yang tengok. Rupanya, Bu, jangankan uangnya, galon-galonnya pun hilang. Wallahi ini cerita nyata, jemaah saya cerita, saya kenal orangnya. Saya tuh ingin umrah Ustazah, saya jualan di pasar. Saya rasa tidak ada Ustazah, suami saya tidak akan pernah tahu di situ ada galon. Anak saya tidak pernah tahu, suami saya baik, anak saya baik. Dia waktu itu mau nanyakan soal tuyul ke saya. Tuyul tuh ada nggak, Zah? Saking dia bingungnya. Gitu ya. Ya Allah, ibu ini udah baik, tapi galonnya pun hilang, jangankan duitnya. Itu kan ujian, Bu. Ya kan, tetap mau nabung enggak setelah ini? Saya bilang tetap nabung lagi. Jangan masuk galon lagi duitnya itu. Nanti diambil tuyul pula lagi ya. Enggak ada tuyul itu, saya. Enggak usah berasumsi, enggak usah suuzon, ikhlaskan. Datang kawannya orang sebelah saya. Waktu dia pergi, Ustazah, kasihan ibu tuh capek-capek ngumpulkan duit, tetapi hilang duitnya. Saya malah enggak Ustazah. Saya cari duitnya gampang. Jarang saya dicuri, ditipu, uang hilang. Enggak pernah saya ada masalah Ustazah. Aman aja hidup saya, aman aja uang saya. Bu, saya bilang hati-hati itu istidraj. Iya dong. Allah kasih ibu nikmat, Allah tak kasih ibu ujian. Jangan-jangan karena kita kurang taat. Iya juga sih Ustazah, sholatku masih bolong-bolong. Nah, hati-hati tuh. Ujungnya nanti musibah. Cuma caranya Ustazah?
tingkatkan ibadah supaya tidak jadi istidraj. Saya serius sampaikan, kalau ada di antara kita semua nih online offline, hidup nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah, tak ada orang fitnah kita, tak ada orang yang gibahin kita, aman hidup nih, aman. Tapi kita solat bolong-bolong, puasa wajib tidak diganti 10-20 tahun, ya kan? Zakat tidak dibayar, tapi hidup nih nggak ada masalah. Hidup nih nggak ada masalah. Itu hati-hati, itu ciri kita sedang istidraj. Kok diam? Oke. Hati-hati. Tapi kalau ada di antara kita nih, kalau ada di antara kita masih digosipin orang, masih difitnah orang, masih kadang-kadang suami nyebelin, masih anak kok kita udah sholat, udah majelis taklim, udah ke masjid, udah taat, yuk kok mertua bikin sakit hati, kok menantu bikin pusing, ya? Nah, berarti kita dalam posisi aman, itu ujian. Kalau kita taat, paham nih? Dah, gampang bedakannya? Jangan nanti tunjuk orang tapi tunjuk kita, ya. Jangan ibu tengok rumah orang terbakar, oh rasainlah itu musibah tuh, kata Ustazah Nela, pelit juga lah. Jangan. Ini untuk tunjuk kita. Kita yang lebih tahu apakah ini istidraj musibah atau ini ujian. Ada nggak ustazah orang yang taat nggak dikasih ujian? Nggak bakal bisa. Macam mana dia mau naik kelas kalau dia nggak diuji? Nggak bisa. Paham nih? Harus diuji dan harus lulus. Jangan ujian itu terus. Ustazah saya digosipin orang, difitnah, galau saya. Asik galau aja terus. Kalau udah digibain orang, difitnah orang, keluarlah dari ujian itu. Nggak usah difikirkan, yang lain difikirkan, yang lebih keren lah, ya kan. Oke? Yang ketiga adalah cobaan. Tadi musibah, yang kedua ujian, yang ketiga cobaan. Cobaan itu turun adalah teguran Allah yang langsung dicentil, langsung sebagai teguran. Contoh misalnya ibu diminta sama suaminya belanja ke Indomaret. Dek, belikan abang dek permen ke Indomaret. Tunggu dulu bang, iklan dulu bang. Iko film lagi mantap, wah suara hati istri. Iklan nanti aku belikan bang. Udah iklan dek, cepatlah dek, belikanlah bang dek ke Teh Talua dek. Tunggulah dulu bang. Ibu ngegas, tolonglah dek, ayolah. Pergi ibu dengan hati dongkol. Tahu-tahu di jalan terjelungkang ibu. Itu ujian. Itu cobaan. Langsung kena tegur gitu. Paham gak ya? Itu cobaan itu. Jadi iya, langsung ditegur karena Allah sayang. Saya punya teman, kami mau pergi ke kampus. Saya bilang, Nel nggak usah tunggu saya, kata dia. Saya pergi duluan ya, kata saya gitu. Saya dari rumah dia. Ya udah duluan. Bapaknya bilang kayak gini, nak jangan pakai emas tuh, karena kamu naik motor. Nanti hati-hati emas itu. Santailah pak, kata dia. Menceringi ya ke bapaknya. Santailah pak, nak apa-apa doh. Santailah. Saya bilang, dengerin bapakmu, buka emasmu itu. Kalau bapakmu udah bilang sami tu atau tu, kau dengar kau taat. Santailah Nel, kata dia. Nak dibukanya, suruhnya saya santai. Iyalah saya pergi. Nyampe kantor menangis. Ngapa engkau menangis? Aku dijambret Nel. Itulah tua. Cobaan nasi santai aja. Jadi dia langsung ditegur. Kayak gitu. Itu cobaan. Jadi langsung. Kalau musibah tadi dibiarin bu, lama, setahun, 2 tahun, 15 tahun, enak, hidup nikmat tapi tak sholat, hidup nikmat tapi tak puasa, hidup nikmat tapi nggak ibadah, tahu-tahu stroke, PHK, ya terjadi kasus korupsi macam-macam. Itu musibah bu. Tapi kalau musibah tuh langsung ya. Makanya hidup nih baik-baik, jangan sikit-sikit. Kadang-kadang dengan tukang parkir tuh baik-baik. Saya udah beberapa kali lihat saya memang bener-bener dimarahinnya tukang parkir, baru jalan 300 meter tuh jelungkang motornya. Itu cobaan. Tapi kan ini tak tahu orang kalau dia tak belajar. Tapi kalau kita belajar kita tahu, paham? Dah.
Terakhir yang keempat, kita jangan panjang-panjang betul. Apa ceramah ustazah tadi? Kata anak, ndak jale ada yang penting merah bajunya itu belakang. Yang keempat terakhir adalah bala. Yang pertama musibah untuk orang maksiat, kedua ujian untuk orang taat, ketiga cobaan langsung dicoba, bek. Dan yang keempat adalah bala. Bala itu adalah kesalahan. Kalau musibah karena kita, ujian karena kita, cobaan karena kita. Tapi kalau karena bala itu adalah yang orang lain lakukan dosa dan kita diamkan, kita kena bala. Misalnya ada di tetangga kita yang suka bawa laki-laki ke rumahnya, kayak gitulah. Terus kita ngomongnya gini, biar aja lah, dia kita, biar aja lah, dosa kan tahu masing-masingnya. Udahlah, lu gua. Udahlah, daripada dia tersinggung, yang pentingnya kan tak ganggu awak doh. Ibu kalau suka cakap-cakap kayak gitu, kalau ada teman ibu salah, ibu kena balanya. Karena as-sukutul haram, mendiamkan kesalahan bagian dari melakukan kesalahan. Sejak kapan agama Islam ini disuruh ngurusin diri sendiri? Mana ada agama Islam lu gua, dosa tahu masing-masing, santai aja lah, dia kita, lantaklah. Gak ada Islam seperti itu. Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Bagaimana orang lain biar bisa baik, bagaimana kita bisa selamat dari dosa. Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Makanya banyak dalil. Nah, misalnya dalil la yu'minu ahadakum, tidak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Idza ra'al munkar falyughayyir, kalau kalian melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Al wasilatul haram, kalau kalian mendukung orang berbuat dosa, kalian sama melakukan dosa yang sama. Jadi agama Islam ini tidak pernah disuruh ngurus diri sendiri. Agama Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Bagaimana kita bisa sama-sama masuk surga, gimana kita peduli dengan sesama, tapi tentu menasihatinya baik-baik. Tak boleh menasihatinya, woi Rasul pernah bersabda, hanya wajah-wajah kayak kau ini masuk neraka nih, jangan. Jadi baik-baik menasihatinya, menasihati tapi tak boleh menyakiti. Nah, apa inti kaji kita? Di akhir kaji ini saya sampaikan, kalau sesuatu terjadi pada kita, kita ingatkan, kita ingat ini musibah, ini ujian, cobaan atau bala. Kalau ini musibah karena kita tak sholat, tak ganti puasa, tak bayar zakat, buka aurat, segera hijrah, taubat. Sebelum musibah lebih besar datang. Tapi kalau kita udah sholat, udah nutup aurat, udah bakti sama suami, udah baik-baik, wanita soleha, tetap aja ada masalah, berarti itu ujian. Jawabannya tetaplah taat. Kalau musibah, segera bertaubat. Kalau ujian, bertahanlah dalam ketaatan. Oke? Kalau cobaan, baliklah ke jalan yang benar. Jangan ngango-ngango saya taruh. Oke? Nah, kalau ternyata dia adalah bala, jangan lupa ingatkan orang lain. Tak mampu mengingatkan orang, bertemanlah dengan orang yang baik aja. Tidak ada orang baik, di rumah aja lah. Kan? Nah, jadi ini untuk diri kita. Jangan tunjuk orang ya, tunjuk kita. Nengoleh ibu kawan ibu di PHK nanti, kau ni kayak ceramah saja nela, musibah datang tulah, tak tahu diuntung. Jangan. Jadi untuk diri kita ya, ini ceramahnya untuk diri kita, bukan untuk orang. Semoga kita bisa keluar dari segala macam keempat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wadkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna
haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Melati yang telah memberikan dosennya kepada kita semua. Mudah-mudahan. Halo semua teman-teman, saya selalu ya di sana. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Yang terlambat hadir teman-teman boleh ke channel aku ya, subscribe channelnya, nama channel aku Ustazah DR Nela Luki ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ya, sama-sama ya. Iya. Terima kasih. Nggak usah, nggak apa. Ibu dan Saya selalu ya ibu-ibu semuanya. Astagfirullah. Saya selalu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Yuk kita tutup dulu ya teman-teman ya. Oke, mari kita pulang ya. Iya, kita tutup dulu sampai ketemu di jam 8 malam ini waktu Indonesia Barat ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Aku tutup ya teman-teman ya. Pulang lagi kita ya. Udah mau maghrib. Bye bye. Love you all. Makasih ya.